Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di Indonesia IPA bab 8. Oke, setiap manusia memiliki kebutuhan hidup masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Jika kebutuhan terpenuhi, maka masyarakat akan sejahtera. Apa yang kamu ketahui tentang kegiatan ekonomi? Apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan? Ayo pelajari bersama pada bab ini. Dan tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menjelaskan dan menyajikan hasil identifikasi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Serta yang kedua, menjelaskan jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup dapat dipenuhi melalui berbagai kegiatan ekonomi. Secara umum, kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. 1. Kegiatan produksi. Produksi merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi membuat nilai guna suatu barang meningkat. Bahan mentah. Bahan mentah adalah bahan yang berasal dari alam sehingga memerlukan pengolahan terlebih dahulu untuk digunakan. Contohnya adalah tanaman kapas. Bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi adalah bahan yang mengalami pengolahan, tetapi perlu diolah lebih lanjut agar dapat digunakan. Contohnya adalah pintalan benang. Barang jadi. Barang jadi adalah barang yang sudah selesai diolah sehingga dapat langsung digunakan. Contohnya adalah pakaian dan makanan jadi. Kegiatan produksi juga menghasilkan jasa. Kebutuhan jasa tidak memiliki wujud, tetapi kita dapat merasakan manfaat saat menggunakannya. Berikut contoh kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kegiatan produksi yang menghasilkan jasa. Contohnya, guru yang mengajar di kelas, sopir bis yang mengantarkan penumpang ke tempat tujuan, jasa kebersihan, jasa tukang bangunan, wedding organizer, dan jasa distribusi. 2. Kerajinan produksi yang menghasilkan barang. Contohnya, petani di sawah, peternak sapi, penjahit pakaian, pengrajin mebel, produsen makanan, produsen tas, dan kerajinan. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengantarkan barang dan jasa dari tempat produksi, yaitu produsen, kepada orang yang membutuhkan barang dan jasa yang disebut konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Secara umum, kegiatan distribusi dikelompokkan sebagai berikut. Agen. Agen adalah pedagang yang menyalurkan barang langsung dari produsen. Contohnya, agen beras di pasar. Kemudian ada pedagang besar atau grosir. Adalah pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Contohnya, pedagang grosir pakaian. Kemudian yang terakhir adalah pedagang eceran atau pengecer. Mereka adalah pedagang yang menjual barang langsung kepada konsumen. Contohnya, warung dan toko kelontong. Distribusi membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan distribusi sangat penting bagi perekonomian masyarakat. Konsumsi.
Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konsumsi juga berarti mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Konsumen harus mengeluarkan sejumlah uang untuk memperoleh barang sesuai yang dibutuhkan. Kita harus bersikap hemat saat melakukan kegiatan konsumsi. Hemat artinya menentukan barang kebutuhan yang akan dipenuhi sebelum melakukan kegiatan konsumsi. Apabila suatu kebutuhan tidak mendesak, kita sebaiknya menyisihkan uang untuk ditabung. Berikut beberapa contoh kegiatan konsumsi. Misalnya, membaca buku untuk memperoleh ilmu pengetahuan, mengkonsumsi makanan bergizi, dan atau menggunakan laptop untuk belajar secara online. Menghargai produk buatan dalam negeri. Negara Indonesia memproduksi berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Kualitas barang buatan dalam negeri juga tidak kalah dengan negara lain. Banyak barang buatan dalam negeri dijual atau diekspor ke luar negeri. Contohnya adalah hasil kerajinan tangan, pakaian, tas, dan sepatu. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga dan mencintai produk dalam negeri. Bangga dan mencintai produk dalam negeri juga merupakan wujud menghargai para produsen yang sudah membantu terpenuhinya kebutuhan. Menghargai produk buatan dalam negeri dapat ditunjukkan melalui cara-cara berikut, yaitu 1. Menggunakan barang buatan dalam negeri sesuai kebutuhan agar mendapatkan manfaat yang maksimal. 2. Menyimpan barang dengan baik setelah selesai digunakan agar tidak mudah rusak. 3. Menggunakan bahan baku dari dalam negeri untuk menghasilkan barang kebutuhan. Kemudian, memuji kualitas barang dalam negeri. Jika kualitasnya kurang bagus, kita sebaiknya tidak menghina atau menjelekkan. Selanjutnya, yaitu mengenalkan barang buatan dalam negeri ke wisatawan mancanegara yang sedang mengunjungi Indonesia. Jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi di Indonesia. Kebutuhan hidup yang beragam mendorong manusia melakukan berbagai usaha ekonomi. Jenis-jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh manusia antara lain adalah kegiatan agraris, industri, dan perdagangan. Biasanya, usaha ekonomi yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi alam sekitar. Hal itu karena manusia memanfaatkan sumber daya alam di sekitar dalam usaha ekonomi yang dilakukan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi di masyarakat. Apa saja jenis-jenis usaha ekonomi di masyarakat? Jenis-jenis usaha ekonomi di masyarakat adalah 1. Usaha agraris. Agraris merupakan usaha yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap alam. Usaha agraris memanfaatkan tanah dalam kegiatannya, seperti lahan sawah, kebun, dan hutan. Hasil dari usaha agraris dapat dimanfaatkan secara langsung ataupun sebagai bahan baku industri. Jenis usaha agraris meliputi kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perhutanan. Perkebunan menghasilkan teh, kopi, kelapa sawit, kina, kakao. Perkebunan banyak terdapat di daerah dataran tinggi yang berudara sejuk. Sedangkan peternakan hewan ternak untuk menghasilkan telur, daging, susu, dan kulit. Peternakan hewan banyak terdapat di dataran rendah. Perhutanan memiliki kayu dan non-kayu. Hasil non-kayu berupa madu hutan dan getah karet. Perhutanan banyak terdapat di dataran tinggi. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya usaha industri.
Industri adalah usaha menambah nilai guna suatu bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan jadi untuk memperoleh keuntungan. Usaha industri dapat dilakukan secara sederhana di rumah atau secara besar-besaran di pabrik. Usaha industri memanfaatkan bahan mentah yang berasal dari usaha agraris. Contoh industri yang memanfaatkan usaha agraris adalah industri pabrik susu. Pabrik susu memperoleh bahan mentah susu segar dari peternakan sapi perah. Selain susu, usaha industri juga menghasilkan barang kebutuhan lainnya seperti makanan instan, pakaian, kendaraan, mebel, elektronik, dan bahan bangunan. Industri dapat menghasilkan barang kebutuhan dengan cepat dan dalam jumlah besar. Usaha perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli suatu barang atau jasa untuk kemudian dijual kembali. Orang yang melakukan usaha ini disebut pedagang. Usaha perdagangan memenuhi kebutuhan barang dan jasa masyarakat. Jadi, perdagangan itu meliputi perdagangan barang dan perdagangan jasa. Perdagangan barang dilakukan oleh pedagang besar, pedagang kecil, serta pedagang eceran di warung ataupun di toko. Pedagang biasanya membeli barang untuk dijual kembali kepada orang lain. Contoh barang yang diperdagangkan antara lain bahan pangan, pakaian, perabot rumah tangga, perlengkapan sekolah, elektronik, kendaraan, tanah, dan rumah. Jasa. Perdagangan jasa tidak dapat dilihat wujudnya, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Berikut beberapa contoh usaha jasa. Misalnya, di bidang kesehatan ada dokter, di bidang angkutan dan transportasi ada sopir dan perusahaan angkutan barang, di bagian keamanan ada satpam atau pengawal pribadi, dan di bidang pendidikan itu ada guru, dosen, dan pengajar les. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang pengelolaan usaha ekonomi. Usaha yang ada di masyarakat dikelola secara perseorangan atau kelompok. Berikut uraian mengenai pengelolaan usaha di masyarakat. Usaha perseorangan. Usaha perseorangan berarti usaha tersebut dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Contohnya, pemahat kayu memiliki kebebasan untuk mengembangkan usahanya karena usaha tersebut dikelola secara perseorangan. Pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai kemampuan dan keinginannya, serta keuntungan usaha dapat dinikmati sendiri dan pengambilan keputusan dalam usaha dapat dilakukan secara cepat. Sedangkan kekurangan usaha dari perseorangan adalah modal usahanya terbatas, kreativitas terbatas, resiko dan kerugian usaha ditanggung sendiri oleh pemilik. Berikut adalah bentuk usaha perseorangan yang ada di masyarakat. Usaha agraris dilakukan oleh petani, peternak, dan pemilik perkebunan. Usaha industri dilakukan oleh pemilik industri, misalnya pemilik industri batik, pemilik pabrik sepatu, dan pemilik pabrik makanan kaleng. Sedangkan usaha perdagangan dilakukan oleh pemilik toko, warung, supermarket, pedagang keliling, montir, sopir, dokter, dan pilot. Usaha kelompok. Usaha kelompok dimiliki dan dikelola lebih dari satu orang. Kelebihan dan kekurangan usaha kelompok adalah sebagai berikut. Kelebihan usaha kelompok. 1. Modal lebih banyak karena berasal dari beberapa orang yang mengelola usaha. 2. Resiko dan kerugian usaha ditanggung bersama. 3. Ide dan kemampuan mengembangkan usaha jauh lebih banyak. Sedangkan kekurangan usaha kelompok adalah keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya.
Jadi, keuntungan tidak seluruhnya menjadi milik pribadi. Pengambilan keputusan pun harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan adanya perbedaan pendapat antar pemilik modal. Berikut beberapa contoh usaha kelompok yang ada di Indonesia. 1. Yaitu persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer disebut juga dengan CV atau CV, merupakan usaha yang didirikan dan dikelola oleh beberapa orang. Terdiri atas anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif adalah anggota yang menanamkan modal dan ikut menjalankan usaha, sedangkan anggota pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal. 2. Perseroan terbatas atau PT. PT memiliki modal yang berasal dari penjualan saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. 3. Koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama yang beranggotakan perorangan atau badan hukum atas asas kekeluargaan. Koperasi memiliki modal yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya. Simpanan pokok dibayarkan pada awal menjadi anggota koperasi, sedangkan simpanan wajib dibayarkan setiap bulan. Pendirian koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan ikut membantu sistem perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Pancasila merupakan landasan ideal koperasi Indonesia. Dan rapat anggota koperasi adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Contoh koperasi adalah Koperasi Unit Desa atau KUD, Koperasi Serba Usaha atau KSU, dan Koperasi Sekolah. 4. Firma. Firma merupakan usaha yang para pendirinya sudah saling mengenal dan percaya. Usaha firma dijalankan oleh para anggotanya. Oleh sebab itu, semua resiko usaha ditanggung bersama oleh seluruh anggota. Contoh usaha firma adalah firma hukum. Nah, setelah anak-anak sudah tahu tentang alur produksi, distribusi, konsumsi, dan jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia serta pengelolaannya, sekarang kita akan belajar dan merefleksikan diri tentang menghargai usaha orang lain. Manusia melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang membuka usaha sendiri, ada juga yang bekerja kepada orang lain atau perusahaan. Dan setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh sebab itu, kita harus menghargai setiap usaha yang dilakukan. Berikut cara menghargai usaha orang lain yang sebaiknya kita lakukan. Contohnya, 1. Menghargai pedagang. Caranya dengan membayar barang atau jasa sesuai harga yang ditetapkan. Kita juga dapat melakukan tawar-menawar harga barang dengan pantas. 2. Menghargai jasa transportasi angkutan umum. Caranya adalah membayar sesuai tarif yang berlaku. 3. Menghargai petugas kebersihan. Caranya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya dan ikut menjaga kebersihan sekitar. 4. Menghargai petugas perpustakaan. Caranya dengan mengembalikan buku yang kita pinjam tepat waktu dan tidak merusak buku yang dipinjam. 5. Menghargai perajin produk dalam negeri. Caranya adalah dengan menggunakan, merawat, dan mengenalkan produk kepada masyarakat mancanegara. Nah, sekian materi kita kali ini, bab 8 IPAS kelas 4. Semoga bermanfaat dan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.